Idul Fitri adalah hari yang banyak dinantikan oleh seluruh umat muslimin, muslimat di jagat raya ini. Kita dapat melihatnya dari aktivitas dan maraknya semua kegiatan manusia, khususnya mereka yang sudah lepas dari atmosfer Ramadan, sebagai madrasah Ramadaniyah untuk seluruh umat muslim di muka bumi ini. Ikhwani wa ahibati fillah, Idul Fitri adalah yang berulang setiap tahunnya sebagai pertanda berakhirnya puasa di bulan Ramadan. Salah satu kewajiban yang ditunaikan menjelang Idul Fitri, salah satunya adalah zakat fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari bersendaguro dan kata-kata keji, dan juga untuk memberikan makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan nasarannya Hasan. Maka ikhwani wa ahibati fillah, ini ditutup pula dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walitukmilul iddah, walitukabbirullaha ala mahadakum. Kita berusaha untuk mencukupkan bilangan Ramadan sampai akhir, tapi kita pun jangan lupa ahibati fillah, walitukabbirullaha ala mahadakum. Kita pun harus seraya untuk mengagungkan Allah dengan the power of takbir, dan ini disunahkan untuk dikumandangkan sejak berangkat dari rumah nanti hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maka dalam suatu riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan, dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Ketika sholat hendak dilaksanakan, baru beliau berhenti dari takbirnya. Ini dikeluarkan dalam Al-Silsilah As-Shahihah nomor 171. Akhiwat batifillah, bagaimana seharusnya keadaan kita di hari Idul Fitri, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka ini tidak lepas dari amalan yang harus dijalani untuk kita. Maka ada beberapa amalan yang dijalani di bulan Ramadan berisi pengampunan dosa. Salah satunya adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Begitu juga amalan sholat tarawih yang selalu kita laksanakan selama bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ahibati fillah, maka di segmen hari ini menjelang suasana Idul Fitri, akhir-akhir Ramadan ini kita akan meninggalkannya. Para ulama salaf terdahulu begitu semangat untuk menyempurnakan amalan mereka. Kemudian mereka berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah, dan khawatir ini tertolak. Jangan sampai seluruh amal-amal kita mardud, tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Ibnu Dinar mengatakan, tidak diterimanya amalan lebih kukhawatirkan daripada banyak beramal. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibnu Dinar. Maka Abdul Aziz bin Abi Rawad berkata, saya menemukan para salaf begitu semangat untuk melakukan amal kebaikan. Apabila telah melakukannya, tapi mereka merasa khawatir apakah amal mereka itu diterima atau tidak. Maka ahibati fillah, di segmen terakhir ini kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ini bukan Ramadan terakhir buat kita, buat keluarga kita dan orang-orang tercinta kita. Kita nanti akan berteriak di akhir penghujung Ramadan, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla untuk merindukan Ramadaniyat al-atiyah, merindukan Ramadan yang akan datang. Ramadan hari ini, Ramadan saat ini penuh dengan suka duka, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun banyak positifnya, yang tadinya mungkin banyak di antara keluarga yang pulang kerjanya itu sampai larut malam, banyak yang kerjanya itu mobilitas tinggi sampai keluar negeri, sampai keluar kota.
Tapi di saat Ramadan hari ini semuanya menetap stay at home, berdalam atmosfer keluarga, dan karena semua merindukan indahnya Ramadan ini, bukan untuk saat ini tapi untuk hari-hari yang akan datang dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu fikum wa as'adanallahu fid darain wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.